Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, ketemu lagi dengan saya Lut Harel. Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan adanya kasus yang sangat mengerikan yang terjadi di India, yaitu kasus seorang dokter bernama Dr. Momita Debnath yang ditemukan tewas di ruang seminar di rumah sakit tempat dia bekerja pada 10 Agustus 2024 kemarin. Dari hasil otopsi, jasad Dr. Momita ini ditemukan banyak luka lebam dan cakaran. Selain itu, tulang kaki dan tulang selangkangannya patah. Pada bola matanya juga ditemukan pecahan kacamata yang menancap, dan ditemukan juga ada 113 gigitan di badannya, bekas cekikan di lehernya, serta kedua mata, mulut, serta bagian kewanitaannya mengeluarkan darah. Dari hasil otopsi tersebut, dapat disimpulkan kalau Dr. Momita ini adalah korban pembunuhan. Selain itu, ditemukan juga 150 ml air mani di area kewanitaannya, yang mengindikasikan jika Dr. Momita ini dilecehkan dulu sebelum dibunuh. Dan yang membuat tim forensik tercengang tentunya banyaknya air mani yang ditemukan ini, yaitu 150 ml. Sedangkan satu orang pria normal saja hanya bisa mengeluarkan sekitar 6 ml, sedangkan ini 105 ml. Jadi dapat disimpulkan kalau Dr. Momita ini dilecehkan secara massal karena pelaku ini diduga lebih dari 18-30 orang. Bagaimana kisah lengkap kasus keji ini? Mari kita bahas. Dr. Momita Debnath, 31 tahun, lahir pada tahun 1993 di Kolkata, India. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan minatnya terhadap sains dan ilmu kedokteran yang akhirnya membawanya untuk menempuh pendidikan di bidang tersebut. Dia menempuh pendidikan kedokterannya di Institut R.K. Carr Medical College. Dia dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi. Setelah lulus, Dr. Momita melanjutkan program pascasarjana di institut yang sama di bidang kedokteran dada. Selain praktek klinis, Dr. Momita juga aktif berkontribusi dalam penelitian medis, makalah dan beberapa jurnal medis telah dia terbitkan untuk memajukan ilmu kedokteran. Dedikasinya ini yang membuat Dr. Momita sering diundang sebagai narasumber di berbagai konferensi nasional bahkan internasional. Selain itu, Dr. Momita juga aktif di media sosial Instagram untuk berbagi tentang kehidupan profesionalnya, di mana dia sering membahas tentang sains maupun isu-isu kesehatan secara umum. Hal ini menunjukkan kepribadiannya yang multidimensi. Tidak hanya sebagai seorang dokter, tapi juga sebagai individu yang peduli terhadap penyebaran pengetahuan kesehatan kepada masyarakat luas. Namun naas, nasibnya sungguh tragis. Dia ditemukan tidak bernyawa di ruang seminar di rumah sakit tempat dia bekerja. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi tewasnya Dr. Momita. Tengah malam pada tanggal 9 Agustus 2024, Dr. Momita keluar untuk makan malam bersama juniornya setelah bekerja selama 36 jam. Dan mereka pun makan-makan di situ. Setelah makan sekitar pukul 2 dini hari, Dr. Momita pamit kepada teman-temannya untuk istirahat. Secara dia kecapean sudah bekerja selama 36 jam kan. Dan karena tidak ada ruangan untuk dia dapat istirahat, akhirnya Dr. Momita memutuskan untuk istirahat di ruang seminar yang ada di lantai 3 di rumah sakit tempat dia bekerja. Pagi harinya, tanggal 10 Agustus 2024, seorang petugas rumah sakit yang sedang bertugas akan mengecek setiap ruangan termasuk ruangan seminar di lantai 3. Tapi setelah pintu ruangan seminar dibuka, petugas tersebut dibuat kaget karena melihat ada seorang wanita yang tergeletak penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Setelah dicek, ternyata wanita tersebut sudah tidak bernyawa. Selain itu, kondisi jasad tersebut juga setengah tidak berpakaian. Lalu setelah diamati lebih detail lagi, ternyata jasad wanita itu adalah salah satu dokter yang ada di rumah sakit tersebut, yaitu Dr. Momita Debnath. Bahkan setelah dipastikan itu adalah jasad Dr. Momita, asisten kepala rumah sakit pun segera menghubungi keluarga Dr. Momita. Nah, tapi ada yang janggal dari kabar dari pihak rumah sakit ini, Lur, yang membuat keluarga Dr. Momita kaget dan kebingungan. Gimana nggak kaget dan bingung? Karena tiba-tiba saja dapat telepon dari pihak rumah sakit yang menyatakan kalau Dr. Momita ditemukan tewas di rumah sakit tempatnya bekerja dan diduga karena melakukan bunuh diri. Mendapatkan kabar yang mengejutkan itu, keluarga yang panik segera menuju rumah sakit, walaupun semua keluarga bingung karena penasaran dengan motif Dr. Momita ini melakukan bunuh diri. Karena selama ini kehidupan Dr. Momita dirasa baik-baik saja tanpa ada masalah yang serius. Setelah sampai di rumah sakit, keluarga pun segera meminta untuk melihat jasad Dr. Momita. Tapi yang anehnya, pihak rumah sakit ini terkesan menahan mereka. Malahan mereka disuruh untuk menunggu tanpa ada kepastian. Dan mereka ini menunggu cukup lama, Lur. 3 jam. Kan aneh ya?
Barulah setelah 3 jam, keluarga diizinkan untuk melihat jasad Dr. Momita. Dan saat melihat jasadnya, keluarga pun dibuat kaget bukan main, karena pada jasadnya ini tidak seperti jasad yang meninggal karena bunuh diri, melainkan malah seperti korban pembunuhan. Hal ini dikarenakan banyaknya luka pada tubuh Dr. Momita yang mengindikasikan kalau ini bukan luka disebabkan oleh orang yang melakukan bunuh diri. Karena saking banyaknya luka di tubuh Dr. Malang tersebut yang dirasa janggal. Akhirnya pihak keluarga pun meminta dengan tegas kepada pihak rumah sakit untuk melakukan otopsi jasad Dr. Momita. Singkat cerita, setelah hasil otopsi keluar, dikonfirmasi kalau ternyata Dr. Momita ini menjadi korban pembunuhan sekaligus pelecehan seksual yang sangat brutal. Di mana dari hasil otopsi tersebut menyatakan kalau Dr. Momita dilecehkan lalu dicekik sampai meninggal. Diketahui ada pendarahan hebat di bagian intim korban dan luka di bagian perut. Ditemukan juga pendarahan di kedua bola matanya. Hal ini disebabkan karena pecahan kacamata yang korban gunakan ada yang menancap. Ditemukan juga ada luka memar di wajah, bibir, kuku, dan kaki kirinya. Tulang lehernya retak, tulang panggul serta jari manis kanannya patah, dan kakinya tertekuk 90 derajat. Di badannya juga ditemukan ratusan luka gigitan serta cakaran. Diketahui korban ini sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya kalah dan meninggal. Ditemukan juga air mani sebanyak 105 ml di tubuhnya. Dengan hasil otopsi inilah, polisi pun akhirnya melakukan penyelidikan secara mendalam untuk dapat mengungkap kasus keji ini. Dampak kasus ini pun meluas dan membuat India heboh. Para dokter mogok kerja dan turun ke jalan untuk menuntut pemerintah terkait jaminan keamanan profesi seorang dokter. Karena bisa-bisanya terjadi pelecehan dan pembunuhan keji seorang dokter di tempat kerja sehari-harinya, yaitu di rumah sakit. Pemerintah India pun mulai terdesak dengan tuntutan mereka. Hingga akhirnya tak lama setelah kematian Dr. Momita, seorang pria yang diduga pelaku pun ditangkap. Sanjay Roy, seorang pria berumur 33 tahun, ditangkap atas dugaan pemerkosaan dan pembunuhan. Sanjay Roy ini adalah seorang sukarelawan yang bekerja di rumah sakit yang sama dengan tempat kerja Dr. Momita, yaitu di RG Medical College. Karena bekerja di rumah sakit tersebut, si Sanjay ini punya akses ke semua ruangan di rumah sakit tersebut. Nah, dari CCTV yang ada di rumah sakit, termasuk CCTV di depan ruang seminar, menurut polisi, si Sanjay ini terekam CCTV kalau dia masuk ke ruangan seminar pada jam 4 pagi di hari kejadian. Dan di videonya terlihat si Sanjay ini menggunakan sebuah handset bluetooth di lehernya. Nah, handset inilah yang katanya sama persis dengan handset yang ditemukan di TKP. Saat dicek, ternyata handset tersebut juga masih terkoneksi dengan handphonenya Sanjay. Sebelumnya ada saksi juga yang mengatakan kalau Sanjay ini sempat minum alkohol dengan kerabat salah satu pasien. Lalu dia masuk ke gedung tempat Dr. Momita istirahat, terus dia meninggalkan gedung tersebut pada jam 4.30 pagi. Bahkan dugaan kuat pun mengarah ke Sanjay, lalu dia pun ditangkap. Saat handphonenya disita dan dicek, ditemukan beberapa video-video tak senonoh di dalamnya. Sebenarnya siapa sih si Sanjay ini? Ada informasi yang mengatakan kalau si Sanjay ini memang orang yang terkenal brutal. Dia sudah pernah menikah 4 kali. 3 istrinya meninggalkannya karena masalah yang sama, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan istri keempatnya meninggal karena sakit kanker. Tapi yang anehnya, setelah Sanjay ini ditangkap, dia itu kayak gampang banget mengaku kalau dia memang pelakunya. Dia juga bilang dengan entengnya kalau dia siap dihukum gantung atas perbuatannya. Yang membuat publik merasa aneh dan curiga dengan kasus ini, sampai-sampai muncul dugaan kalau si Sanjay ini cuman kambing hitam yang ditumbalkan. Bahkan sang ibu si Sanjay ini membela anaknya dengan sangat tegas. Menurutnya Sanjay ini tidak bersalah, tapi dia telah dijebak. Dia mengaku karena di bawah tekanan polisi. Penyelidikan kepada Sanjay Roy masih dilakukan sampai sekarang. Bahkan ada 30 tersangka lainnya yang diperiksa, termasuk dokter-dokter yang dicurigai terlibat di rumah sakit tersebut. Banyak berita dari media India yang mengatakan kalau pihak kepolisian terkesan menutup-nutupi kasus ini. Yang pertama, tentang lamanya keluarga untuk dapat melihat jasad Dr. Momita. Lambatnya penyelidikan polisi dalam kasus ini, dan yang paling aneh, penangkapan mendadak seorang warga sipil. Dan udah, untuk sementara hanya menangkap 1 orang saja, yaitu si Sanjay Roy. Dan sampai sekarang belum ada penangkapan pelaku lagi. Harusnya kan kalau Sanjay ini memang benar-benar salah satu pelakunya, pastinya kan dapat diinterogasi untuk dapat mengungkap pelaku-pelaku yang lainnya kan.
Karena para dokter yang mengotopsi jasad Dr. Momita, dilihat dari luka yang ada juga sangat yakin kalau pelakunya ini lebih dari satu orang. Bahkan partai oposisi di India, BJP, menuduh polisi menutupi kasus ini demi melindungi beberapa oknum yang sebenarnya bersalah tapi memiliki kekuasaan. Hal ini diperkuat dengan adanya serangan dadakan pada tengah malam tanggal 15 Agustus kepada rumah sakit dari para wanita yang menuntut kasus ini. Hal ini menurut partai BJP malah terkesan seperti berusaha menghilangkan barang bukti. Ada informasi dari CBI, seperti FBI-nya India, Dr. Momita ini diduga sengaja dihilangkan nyawanya karena untuk mencegah dirinya membongkar perdagangan organ ilegal yang beroperasi di rumah sakit tersebut. CBI ini dari dulu memang sudah menduga adanya operasi ilegal di rumah sakit itu. Dari 19 saksi yang bekerja di rumah sakit yang diinterogasi, 5 darinya mengkonfirmasi memang ada jaringan perdagangan organ ilegal di rumah sakit tersebut. Dan sebenarnya CBI sudah mulai menginvestigasi kasus tersebut. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa tewasnya Dr. Momita. Oleh karena itu, mereka menghubungkan kematian Dr. Momita terkait dengan perdagangan organ ilegal. Bahkan CBI ini sudah mengantongi 4 nama yang diduga terlibat dalam operasi ilegal tersebut. 3 diantaranya adalah seorang dokter dan 1 staf rumah sakit. Cuman memang karena belum ada bukti yang cukup, mereka belum menindaklanjuti untuk mengungkap kasus tersebut. Menurut CBI, kemungkinan Dr. Momita tahu akan kasus perdagangan organ ilegal tersebut. Lalu dia berusaha untuk mengekspos kasus ini. Hingga akhirnya dia dibungkam dengan cara dibunuh dengan sangat keji. Tapi ya itu masih hanya sebatas dugaan ya. Karena tentunya harus ada bukti dan saksi yang cukup untuk mengungkap kasus tersebut. Dan kasus Dr. Momita ini sampai sekarang juga masih terus didalami. Oke lur, demikianlah kasus penghilangan nyawa Dr. Momita Debnat. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan. Serta mudah-mudahan kasusnya ini dapat terungkap dengan jelas sehingga semua pelaku bisa diadili untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ketemu lagi di video selanjutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.